Dunia kita sedang memanas, suhu meningkat, banjir dan kekeringan makin sering terjadi. Tapi, tahukah kamu bahwa hari ini, karbon bisa diperjualbelikan seperti emas atau minyak? Bagaimana mungkin gas tak terlihat bisa menjadi komoditas global? Inilah kisah lahirnya perdagangan karbon, dari kesepakatan internasional hingga pasar digital hari ini. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, para ilmuwan menemukan satu fakta penting. Karbon dioksida dan gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global. Tahun 1988, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk IPCC, Panel Ilmuwan Dunia, untuk mengkaji perubahan iklim. Lalu pada tahun 1992, lahirlah UNFCCC di Rio de Janeiro, sebuah perjanjian global untuk menahan laju emisi gas rumah kaca. Saat itu belum ada jual beli karbon, tapi fondasi hukumnya sudah diletakkan. Tahun 1997, dunia sepakat pada Kyoto Protocol. Negara maju diwajibkan mengurangi emisi gas rumah kaca. Tapi bagaimana jika mereka kesulitan? Solusinya, emisi boleh dikurangi di tempat lain. Dari sinilah lahir perdagangan karbon. Dibuat 3 mekanisme: Clean Development Mechanism, Joint Implementation, dan perdagangan kuota emisi. Karbon untuk pertama kalinya menjadi aset ekonomi global. Tahun 2005, Uni Eropa membangun sistem pasar karbon terbesar di dunia. Perusahaan diberi batas emisi. Jika melebihi, mereka harus membeli izin emisi. Jika lebih rendah, mereka bisa menjual kelebihan kuotanya. Inilah yang disebut Cap and Trade. Model ini kemudian diikuti oleh Korea Selatan, China, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Tahun 2015, dunia memasuki babak baru lewat Paris Agreement. Semua negara, tanpa kecuali, harus menetapkan target penurunan emisi mereka sendiri, yang disebut NDC. Perdagangan karbon diatur dalam artikel 6, antar negara, pasar global, dan mekanisme non-pasar. Tujuannya satu, menurunkan emisi dengan cara paling efisien secara ekonomi. Selain pasar wajib, berkembang juga pasar sukarela atau voluntary carbon market. Perusahaan membeli kredit karbon untuk mencapai net zero dan memperbaiki citra lingkungan. Proyeknya beragam: hutan, mangrove, energi terbarukan, pertanian karbon, hingga blue carbon. Standar internasional seperti Verra dan Gold Standard menjamin kualitas kredit karbon. Indonesia mulai serius mengembangkan perdagangan karbon sejak Perpres nomor 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon. Pada tahun 2023, Bursa Karbon Indonesia resmi diluncurkan. Sektor energi dan kehutanan menjadi fokus utama. Indonesia menargetkan volume net sink 2030, hutan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan. Hari ini perdagangan karbon semakin digital dan transparan. Teknologi satelit, drone, dan kecerdasan buatan digunakan untuk mengukur emisi dan serapan karbon. Fokus dunia bukan hanya jumlah kredit karbon, tapi kualitas, tambahan nyata, permanen, dan dapat diverifikasi. Perdagangan karbon bukan solusi tunggal untuk krisis iklim, tapi ia adalah alat untuk mengubah polusi menjadi tanggung jawab. Dari kesepakatan Kyoto hingga bursa karbon digital hari ini, satu pesan menjadi jelas: masa depan bumi tidak gratis. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan menjadi bagian dari solusi, atau tetap menjadi bagian dari masalah? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya juga.